Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini, pagi ini tepatnya, saya akan mencoba sesuatu yang lain, yaitu nanjak atau coba mendaki makam Raja Mataram di Imogiri. Jadi ini adalah tempat atau persinggahan terakhir ya bagi raja-raja Kerajaan Mataram sejak dari Sultan Agung sampai dengan sekarang. Nah, kalau sekarang kan kerajaannya terpisah jadi dua ya, yaitu di Yogyakarta dan di Surakarta. Nah, tapi sampai dengan sekarang tetap ya ketika ada raja yang meninggal itu dimakamkan di sini. Nah, mitosnya adalah tangga yang utama nanti ya, yang setelah masjid sampai dengan ke atas itu akan beda-beda ketika orang mencoba menghitung berapa tangga yang di situ. Nah, apakah saya akan juga berbeda dengan yang seharusnya? Kita cek ya. Untuk menuju tempat ini, tadi saya dari Jalan Parangtritis kilometer 7 itu ke selatan di Jalan Tembi ya. Jalan Tembi ke timur lurus terus sampai dengan nanti perempatan Jalan Imogiri Timur. Nanti ke selatan sampai dengan makam Raja Mataram. Di peta ada kok, pastikan Pak. Jarak dari rumah saya ini sekitar 12 km. Di PP nanti tadi saya naik sepeda itu PP 24 kiloan. Oh ya, tadi saya kesini naik sepeda ya, naik gowes sambil gowes. Terus tadi sepeda saya titipkan di warung di parkiran. Saya beli teh tadi, kemudian saya tinggal sepedanya ke sini dan nanti rencananya setelah naik kemudian turun akan makan pecel di sana. Salah satu makanan khas di sini ya di daerah Imogiri adalah pecel. Yang kedua, bubur juga banyak di sini. Oke, kita akan coba menghitungnya nanti ya. Ini udah mau sampai. Ini sekitar jam 6.30 ya, masih sepi. Jadi masih enak banget untuk jalan-jalan ke sini. Udara juga masih segar dan nyaman lah untuk ya sekedar olahraga. Tapi nanti setelah jam 7 itu biasanya akan ramai orang untuk datang ke sini. Nah, ini kita akan coba mulai naik, hitungan dari sini. Cerita lagi mengenai makam ini ya. Makam ini dibangun pada tahun 1632 oleh Sultan Mataram III, yaitu Prabu Haryokusumo, yang merupakan keturunan dari Panembahan Senopati Raja Mataram pertama. Nah, seperti halnya makam-makam raja atau petinggi di Indonesia bahkan dunia ya, yang dimana dia tuh menempati tempat yang tinggi ya, karena kepercayaan campur dengan Hindu ya, bahwa ya untuk mendekati surga katakan seperti itu harus tinggi mungkin. Maka makam raja-raja itu biasanya di tempat yang tinggi. Nah, terus mengenai tangga ini, nah kalau yang saya baca dari
salah satu artikel, totalnya itu adalah tepatnya 409 tangga ya. Nah ini ada ada semacam mitos gitu ya, bahwa kalau ada orang yang bisa menghitung dengan tepat tangga itu akan diterima harapannya lah, seperti itu. Tapi ya mitos ya, seperti biasa banyak mitos di Jawa ya, termasuk misalnya di Alkit itu yang bisa melewati 2 pohon beringin kembar. Oke, jadi totalnya adalah 409 anak tangga. Nah itu ada lambang-lambang tertentu ya. Pertama, anak tangga dari permukiman menuju daerah akrab masjid itu berjumlah 32 anak tangga. Ini melambangkan tahun pendirian ya, yaitu 1632. Lalu anak tangga di daerah akrab masjid menuju pekarangan masjid itu berjumlah 13. Ini merupakan melambangkan ya bahwa Sultan Agung itu diangkat sebagai Raja Mataram pada tahun 1613. Tuh. Lalu jumlah anak tangga dari pekarangan masjid menuju tangga terpanjang itu berjumlah 45 anak tangga. Nah ini melambangkan tahun wafatnya Sultan Agung, yaitu 1645. Nah kemudian untuk anak tangga terpanjang itu jumlahnya 346, itu melambangkan bahwa makam ini ya didirikan selama 346 tahun. Seperti itu. Lalu terakhir jumlah anak tangga di sekitar kolam itu berjumlah 9 anak tangga yang melambangkan Wali Songo. Seperti itu. Jadi memang dimanapun ya bangunan-bangunan Jawa itu pasti ada unsur-unsur simbolisnya, diukur dengan pasti, dengan baik. Ada unsur-unsur yang pasti ada lambang-lambang tertentu seperti itu. Nah nanti juga di atas juga ada satu anak tangga itu yang dibikin sengaja tidak rata. Nah ceritanya adalah ini merupakan jasad seorang pengkhianat yang bernama Tumenggung Endranata ya. Nah ini waktu dulu Mataram itu menyerang Batavia, dialah yang membocorkan rahasia strategi dari Mataram, sehingga kalahlah Sultan Agung ketika menyerang Batavia atau menyerang VOC di Batavia. Nah kemudian oleh Sultan Agung ya, itu jasadnya si Tumenggung Endranata tadi dibagi menjadi 3. Salah satunya dikubur di sini. Jadi sebagai pertanda agar kita menghinakan dia, si pengkhianat kerajaan Mataram tadi itu. Makanya tangganya dibikin tidak rata seperti itu, injak-injak orang. Nah inilah anak tangga yang tidak rata tadi itu yang saya sebutkan di bawah. Ini jenengan apa? Abdi dalam apa nih? Istilahnya? Solo. Saking Solo jenengan? Asli mriki ning bagian Solo, bagian Surakarta. Oh, kan wonten kalih nggih, dibagi kalih nggih. Ya jo ngoten niku. Mudengi. Oh, ngoten niku sik Solo. Sik Jogja. Asal di Papa. Untuk nganggi nih.
Niki kan sik bagian mriko nggih Solo nggih. Sik napa? Bagian Niki timur. Penjagaanipun niki bagian Solo. Oh niki bagian Solo. Makamipun silang ngoten. Niki bagian Yujo. Oh makanya ini ada 2 pendopo ngoten nggih. Niki supit urang, sinapit urang. Napa? Sinapit urang. Sinapit urang. Kalih Pak sinten niki, Pak? Jenengan. Enggak jenengan namine asmane sinten? Pak Badawi. Pak Badawi. Pun dangu, Pak? Nggih. 2004. Oh. Jenengan asli pundi? Kula asli niku Cengkean. Cengkean niku mobil. Oh, Jogja mriki nggih? Nggih. Oh niku mboten anu nggih, mboten harus dari Solo ngoten nggih. Mboten. Oh.